warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbulan-bulan kita janjian, baru kali ini Pak Suharno. Pak Suharno adalah dosen di Unisri. Iya. Nama lengkapnya Pak Suharno gitu aja? Iya, hanya Suharno. Itu dulu orang tua gimana motivasinya? Gini ya, tahun 64 tanggal 25 Juni saya lahir. 5 Juni 64. Ya, Kemis Pon. Apal. Lahir dengan nama Suharno. Kemudian sakit-sakitan diganti nama Widodo. Maka ketika saya di TK namanya masih Widodo. Begitu masuk SD kembali ke Suharno. Tapi nama ijazah Suharno. Oh. Iya. Akta lahir Suharno. Jadi kan waktu lahir kan langsung Suharno. Di tengah jalan sering sakit diganti Widodo. Setelah Widodo betul masuk SD kembali Suharno. Kalau Anda googling di Google gitu Suharno Unisri itu metune ukah banget. Alhamdulillah. Sebelum di Unisri, Pak? Iya. Jadi saya memang pengalamannya dari mahasiswa itu sudah menikah ya. Jadi pernikahan dini. Bukan. Saya 23 tahun waktu itu menikah. Masih kuliah di UNS di program akuntansi semester 7. Kemudian sambil kuliah saya juga kerja serabutan. Ada di media juga sebagai kolportir, sebagai wartawan, kemudian sebagai redaksi di majalah Adil. Disitulah kemudian saya banyak berkenalan dengan orang-orang yang ada di luar sana yang punya pengaruh dan sebagainya, sehingga sahabat saya cukup banyak waktu itu. Kalau kita hunting berita sampai ke Jawa Timur, kalau ke Barat sampai Jakarta dan sebagainya. Kemudian saya juga sebagai penulis di berbagai media-media. Dulu ada Fakta Plus ya, saya juga sempat menjadi penulis di sana. Kemudian ada juga media yang lain. Kalau yang media lain agar namanya berbeda, saya gunakan nama istri saya begitu. Yang penting dapatnya bisa ngebul. Waktu menikah kemudian ya sudah, akhirnya nyonya di rumah kita buatkan kegiatan jualan es teler, ya, jualan es lilin, rujak, macam-macam lah gitu. Ya, kemudian juga sempat menjadi guru SMP Muhammadiyah di Solo. Kemudian pertama kali saya masuk di Uniba sebenarnya. Uniba. Ya, tahun Uniba. Berapa? Waktu itu saya habis lulus ya, masuk 83, keluar 91, kuliah saya 8 tahun. Kuliah 8 tahun ya kan tadi alasannya saya menikah, sudah bekerja macam-macam ya. Tapi yang jelas ini bodoh gitu ya. Hanya ada semangat saja. Tapi orang yang banyak bermanfaat di masyarakat itu ternyata bukan banyak orang yang pinter ya. Betul. Tapi banyak orang yang bodoh. Iya, tapi punya kemauan untuk belajar dan belajar begitu. Jadi sebenarnya maaf non sewu. Iya. Banyak orang pinter seperti saya catat omongannya Dokter Tita ya. Iya, iya. Banyak dokter pinter itu banyak, tapi yang iya. bisa mengedukasi, bisa Betul. masyarakat itu sedikit. Iya, iya. Jadi, nah sekarang hari ini bodoh apa? Tapi banyak dari tokoh-tokoh itu yang banyak berhasil itu ternyata sekolahnya malah lama-lama. Iya. Malah bahkan orang lulus nih. Iya. Jadi kesimpulannya apa yang saya berhasil 8 tahun betul. Waktu itu memang program akuntansi angkatan pertama. Oh. Jadi kami skripsi, kemudian pendadaran masih di UGM waktu itu. Oh. Ya, jadi itu salah satu alasannya kenapa sampai 8 tahun tadi. Ya, kemudian masuk Uniba, di sana diberikan saran, Pak, mbok coba Pak sambil cari-cari sampingan gitu, agar bisa lebih ini ya, bisa menghidupi keluarga begitu. Kebetulan waktu itu Unisri butuh dosen akuntansi karena mau buka program akuntansi. Maka kemudian saya daftar ke Unisri, langsung diangkat sebagai dosen tetap. Tahun? Ya tahun 91 juga. Oh, 91. Ya, jadi saya kemudian merintis program studi akuntansi di Unisri. Berarti didengkote. Insya Allah. Tapi jenengan memang ijazahnya itu akuntansi. Iya. Jadi saya ijazahnya dari dulu namanya jurusan ya, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi UNS. Tapi saya juga punya nomor register akuntan. Karena waktu itu karena masih afiliasi dengan UGM, maka harus ada ujian negara. Saya ikut ujian negara, alhamdulillah juga lulus. Kemudian mendapat nomor register dari Menteri Keuangan sebagai seorang akuntan begitu. Ya, terus dari Unisri itu 91. Iya. Waktu itu dosen biasa.
dosen tetap Iya, biasa. langsung diangkat dosen tetap, kemudian diminta untuk mendirikan program studi akuntansi itu. Maksudnya mendirikan memang dulu yang Iya, awal-awal mendirikan. Iya, begitu sembarang izin. kalirnya gitu. Iya, izin turun saya sebagai ketua jurusan akuntansi. Berarti pertukaran kuning. Kemudian juga karena sudah berkembang, saya diminta sebagai waktu itu PD3. Wih. Iya. Apa namanya? Dekan, pembantu dekan. Pembantu dekan, bidang kemahasiswaan juga pernah. Berarti gembelo aja. Dan waktu itu kebetulan waktu itu setelah di PD3 akuntansi ini butuh ketua jurusan lagi ya. Maka saya kemudian minta, "Udahlah saya tak ngalah lagi, tak turun lagi enggak apa-apa. Yang penting akuntansinya tetap jalan begitu." Jadi sempat di PD3 kemudian namun karena di akuntansi butuh penanganan yang lebih serius, saya kembali ke program jurusan akuntansi begitu. Waktu itu mahasiswa pertama masih ingat nggak berapa gitu? Kalau waktu itu mahasiswa pertama 2 kelas ya, waktu kelas. itu sekitar 40 orang ya. Kemudian berkembang sampai sekarang ya sekitar 4 kelas lah setiap angkatan begitu. Stabil ya. Iya. Terus menjadi humas. Kebetulan waktu dulu kan di media ya, sehingga saya proaktif waktu itu membuatkan rilis di Unisri walaupun belum humas ya. Kemudian dilirik saya diminta sebagai humas di Unisri. Tapi waktu itu bikin rilisnya hanya untuk akuntansi aja atau semuanya? Ya, yang saya punya kegiatan. Kegiatannya maksudnya di prodi akuntansi aja? Di akuntansi, di RT, di masjid. Oh, maksudnya yang misalnya prodi lain tidak tercover nggak? Waktu itu belum. Oh. Ya saya fokusnya di akuntansinya sama lingkungan. Okay. Karena dipandang saya banyak jalinan dengan orang luar, dengan media dan sebagainya. Kemudian waktu itu diminta sebagai humas di Unisri. Pak Harno ini itu tidak pernah memandang siapa yang dihadapi, sampai anak yang lagi KKN wae diajari dan dituntun sampai akhirnya publish ke media itu. Sampai aku kaget, loh tahu saya dari mana? Dari Pak Harno. Ya karena itu hanya hobi saja. Tapi hobinya meluruskan orang, Pak. Alhamdulillah. Dari kampusnya dia aja nggak ngajari gitu. Karena kesenangan ya. Jadi kalau sudah senang itu kita memang ingin berbagi terus gitu. Tapi motivasinya yakin untuk itu. Maksudnya begini Pak, kan kampus lain gitu loh. KKN di tempatnya RT betul. Diajari, kemudian itu berseberangan dengan kampus. Kenapa kok jenengan kerso? Untuk menularkan ilmu saya tidak melihat lembaganya. Jadi di manapun juga saya karena punya kemampuan di bidang jurnalistik ya, walaupun otodidak, saya ingin menyebarkan apa yang saya bisa tadi. Saya katakan tadi di tingkat RT, di tingkat RW, tingkat kelurahan, LP2A, kalau ada kegiatan saya proaktif, Pak, boleh Pak saya sebagai humasnya gitu. Nek duwe ilmu aja pelit-pelit. Ini dedengkote lho.